Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ankania Ginka Nur Fadilah, mahasiswi tingkat 1 jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat uji disolusi. Sebelum saya menjelaskan tentang alat uji disolusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang disolusi obat. Disolusi obat adalah suatu pelarutan senyawa aktif sediaan padat ke dalam media pelarut. Pelarutan zat aktif ini sangat penting dilakukan karena ketersediaan obat sangat bergantung pada kemampuan zat aktif tersebut larut dalam media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Obat yang telah memenuhi uji waktu hancur, keregasan, kesamaan bobot, dan penetapan kadar belum menjamin bahwa obat tersebut telah memenuhi efek terapi. Oleh karena itu, uji disolusi harus dilakukan pada setiap produksi sediaan tablet dan kapsul. Uji disolusi digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang telah tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan kapsul dan tablet, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet tersebut harus dikunyah. Uji disolusi juga tidak berlaku untuk kapsul lunak kecuali dinyatakan dalam masing-masing monografi. Alat uji disolusi adalah alat pengujian yang digunakan dalam industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif yang berupa sediaan padat. Fungsi dari alat disolusi adalah untuk menganalisis banyaknya jumlah zat aktif yang larut dalam cairan tubuh. Dalam bidang industri, alat ini digunakan untuk merumuskan bentuk dosis obat dan mengembangkan spesifikasi kualitas. Uji disolusi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tipe alat. Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, disebutkan bahwa terdapat dua macam tipe alat uji disolusi. Yang pertama yaitu tipe keranjang atau basket, dan yang kedua yaitu tipe dayung. Yang pertama yaitu tipe keranjang. Alat ini terdiri dari wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan lainnya yang inert, dilengkapi dengan suatu motor atau alat penggerak serta keranjang yang berbentuk silinder. Wadah sebagian tercelup dalam penangas sehingga dapat mempertahankan suhu kapsul, tablet, granul, atau agregat. Bagian dari alat uji disolusi, termasuk lingkungan tempat diletakkannya alat tersebut, tidak akan memberikan guncangan atau getaran signifikan yang melebihi gerakan akibat perputaran alat pengaduk. Wadah disolusi dianjurkan berbentuk silinder dengan dasar setengah bola, tinggi 160-175 mm, diameter dalam 98-106 mm, dan volume sampai 1000 ml. Yang kedua adalah tipe dayung. Secara keseluruhan, tipe dayung ini sama dengan tipe keranjang. Yang menjadi pembedanya adalah pada alat pengaduk yang terdiri dari batang dan daun. Batang pada tipe dayung ini sumbunya tidak lebih dari 2 mm dan berputar halus tanpa guncangan. Sediaan dibiarkan tenggelam ke dalam dasar wadah sebelum dayung berputar. Selanjutnya, yaitu sediaan yang harus melalui tahap uji disolusi adalah kapsul dan tablet, kecuali dalam etiket disebutkan bahwa tablet tersebut harus dikunyah. Uji disolusi juga tidak berlaku untuk kapsul lunak kecuali dinyatakan pada masing-masing monografi. Adapun alat uji disolusi yang terdapat di laboratorium kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah produk buatan RWK. Alat ini memiliki 6 chamber yang dilengkapi dengan layar LED sehingga memudahkan pengguna untuk mengoperasikan alat ini. Meliputi pengoperasian temperatur, lamanya waktu pengujian, dan kecepatan disolusi. Selain itu, alat ini juga mudah untuk dibersihkan. Setelah alat uji disolusi selesai digunakan, maka tentunya harus dibersihkan. Cara membersihkan alat disolusi diantaranya adalah sebagai berikut. Membersihkan pipa sampling dengan menggunakan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian, mencuci chamber, lalu keringkan. Apabila air di dalam waterbath tersebut sudah keruh, maka pengguna dapat mengurasnya. Cara merawat alat uji disolusi adalah pengguna harus berhati-hati saat menggunakan alat tersebut. Apabila sudah selesai digunakan, maka bersihkan semua bagian alat tersebut.
Buang air hasil pengujian obat. Kemudian, lap menggunakan lap kering, lalu tempatkan di tempat yang bersih. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap komponen alat. Pastikan alat dalam keadaan kosong saat tidak digunakan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai alat uji disolusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.